Ya, mengenal sifat watak perempuan dalam Al-Quran dan neuroscience. Ya. Baik, saya sering sekali cerita juga tentang perbedaan perempuan dan laki-laki, mengambil basic dari Ali Imran ayat 36, sepenggalan ayat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini selalu basic yang kami paparkan, karena perempat ayat ini diteliti oleh banyak ilmuwan. Saya ambil dari dua sebetulnya. Ini ada suami istri Mr. Alan dan Barbara Pease. Ini menelitinya di Australia. Ini suami istri. Dan ini Dr. Luan Brizendin. Dia ahli jiwa dan ahli saraf juga. Dia disebutnya neuropsychiatry. Ini susah nih belajarnya neuropsychiatry ya. Riset mereka ada dalam bentuk jurnal, ada juga dalam bentuk populer ya, sajian populer seperti buku-buku ini. Saya sering sekali utarakan atau mengambil dari apa yang mereka temukan karena lebih memudahkan pendekatan penjelasannya. Tentu tetap kita bicara otak, ya ini otak manusia. Sesungguhnya ini harus kita terima dulu nih Bunda Eri, bahwa otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding kita perempuan. Ini riset pertama yang didapat. Otak besar dan otak kecil ini laki-laki lebih berat 100 gram. Jadi kalau perempuan 1,5 kilo kurang lebih, ya laki-laki 1,6. Ini kita harus terima dulu. Ini sunnatullah. Ya. Karena ada bagian di otak laki-laki yang lebih beratkan oleh Allah dalam rangka ya melindungi wanita atau menjaga wanita. Ya. Sekali lagi kalau kita bicara otak, kita akan bicara seperti ini. Dan ini juga nggak pernah habis-habis bicara otak. Kadang-kadang diulang-ulang aja, mungkin baru paham setelah pertemuan kesekian kalinya. Oh maksudnya itu toh gitu ya. Jadi izin buat sahabat-sahabat yang sering sekali melihat modul kami dan kami buka dengan gambar otak seperti ini ya. Ini otak dilihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil, ini dari atas, ada belahan kanan dan belahan kiri. Dan ini betul-betul terbelah nanti. Nanti di tengahnya baru dia berkumpul. Ya. Kemudian di surat An-Nisa ini, ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kayak orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi kalau ada suami-suami Bu, udah ngasih mahar, terus minta lagi sama ibu, kalau misalnya ini ya nauzubillah min dzalik berpisah, jangan dikasih ya Bu ya. Karena ini basicnya ini nih. An-Nisa ayat 19 ya kan? Ya. Illa an ya'tiyana bi fahishatin mubayyinah ya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata. Jadi ada juga istri-istri yang keji dan nyata. Inilah boleh barangkali ya. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Jadi ini perintahnya para laki-laki untuk menggauli perempuan dengan secara patut ya. Kemudian ini ya, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ya. Jadi katanya bapak-bapak ini laki-laki disuruh bersabar nih menghadapi perempuan. Kenapa? Karena memang ternyata riset membuktikan banyak hal-hal juga yang di otaknya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi betul-betul Allah menjadikan pada kita perempuan kebaikan yang banyak. Ya. Pertama ya, tadi memang otak laki-laki lebih berat sedikit, itu karena ada nanti kita belajar tentang hipotalamus yang lebih dari perempuan, 2,5 kali lebih luas. Nah, kalau perempuan ya, riset di King's College London menyatakan seperti ini. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi otak terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ada tempat atau ada program yang lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Laki-laki hanya sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan ini.
Apa ini? Ini ternyata lokasi bahasa dan lokasi bicara, Arya Wernick dan Broca kalau kita belajar tentang linguistik ya. Laki-laki cuma di otak kirinya, perempuan kiri dan kanan. Ini udah sering banget sejak 2006 saya cerita sengaja ini ya. Nah, laki-laki karena cuma di otak kiri, maka dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh, rata-rata kalau dijumlahkan 7.000. Ya. Bapak-bapak yang pemikir pendiam mungkin 5.000. Bapak-bapak pembicara mungkin 9.000. Karena otak bicaranya cuma di sebelah kiri. Perempuan karena kiri dan kanan didapati 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, dan 8.000 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dijumlah 20.000. Yang saya mau cerita adalah, karena ini sebenarnya udah sering saya bicara ya, yang saya mau cerita adalah pada saat itu ya di King's College London itu, ilmuwan-ilmuwan itu kaget melihat kok perempuan segini banyaknya. 20.000 kata. Ya, itu kaget, mereka betul-betul kaget gitu ya, mereka langsung gitu ya, kuang gitu. Pantesan kami selama ini menganggapnya perempuan itu cerewet, ya. Kata ilmuwan-ilmuwan laki-laki. Ya, padahal di Quran di surat An-Nisa tadi ending dari ayat 19 adalah Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak sebetulnya ini, ya kan? Nah, dan riset itu juga menyatakan bahwa setelah dihitung itu perempuan ada fenomena unik ya. Wanita bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidurnya tidak nyenyak. Artinya apa? Artinya kan dia punya potensi yang banyak memang. Kebaikan yang banyak. Cuman kadang kita nggak sadar ya bahwa ini tuh rupanya anugerah yang harusnya disalurkan ya pada hal-hal kebaikan gitu. Karena udah jelas di An-Nisa 19 itu gitu. Ya. Sebetulnya kan bisa dilakukan ya hal-hal ini untuk 16.000 ini, termasuk mengajar ya kan, termasuk itu tadi ya mengaji, mengkaji, Masya Allah, supaya tidurnya juga nyenyak kan gitu ya. Kemudian riset juga membuktikan karena komunikasi yang banyak inilah dan perempuan terkadang ya sulit tidur kalau ini kurang ngomongnya dan kurang, ini bukan hanya ngomong ya 16.000 ya sama gerakan ya. Maka dikatakan perempuan butuh bicara. Ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan itu terus berputar di dalam kepalanya. Dan kita tahu itu di dalam otak ini kan ada listrik ya. Dia muter-muter tuh listriknya kalau ada masalah yang ingin diomongin oleh perempuan. Ya, itu puter-puter gitu. Nggak kayak laki-laki, muter-muter. Sampai ya, satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Sampai perempuan-perempuan ini ngomong gitu. Ya, menceritakan, mengatakan gitu, ya, sharing. Sebetulnya istri-istri pengen bicara sama suaminya, apalagi bila suaminya masih ada. Maunya begitu kan, idealnya kan gitu. Ya. Jadi di An-Nisa 19 itu diwanti-wanti Allah katakan ya, bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Banyak bapak-bapak begini aja nih udah kesel sama istrinya. Kasihan. Harusnya kan dia ngerti. Ya. Sehingga saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, bila beliau menghadapi para istri-istrinya, istri-istrinya ngomong gitu ya, curhat, kadang-kadang menceritakan tentang istri yang lain ya, Rasulullah SAW itu mendengarkan, gitu kan, contoh yang luar biasa pada beliau kan. Sebetulnya itu aja, perempuan inginnya didengerin omongannya. Kenapa? Karena memang dia kapasitas bicaranya kiri kanan, di mana sebetulnya nanti fungsinya banyak sebetulnya.
Dan ya riset membuktikan bahwa bila curhat perempuan ini dia hanya ingin disimak supaya dia sudah omongkan, baru dia bisa masukkan di dalam memori otaknya. Tapi ketahuilah juga pada otak laki-laki di riset dikatakan bahwa laki-laki ini kan bertanggung jawab. Sebagaimana tadi otak laki-laki lebih berat sedikit 100 gram ya dibanding otak perempuan karena itu otak tanggung jawab. Untuk itulah laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi karena wujud tanggung jawab. Terkadang tanpa terasa, tanpa kita tahu, karena kita tidak dijembatani ilmu pengetahuan, ya, tidak dijembatani kesabaran tadi, berantem dulu gara-gara ini. Ya. Ayah, tadi kan ada acara nih ya, misalnya gitu ya. Tiba-tiba ya, sinyal aku mati ya lampunya ya. Gitu ya. Nah nanti suami ngasih solusi tuh. Besok-besok pakai trafo dong. Gitu. Padahal kita mau cerita doang. Ya. Karena bukan apa-apa, laki-laki itu bertanggung jawab. Ayah, aku sakit kepala. Kata suami apa? Minum obat dong. Karena solusi. Dan perempuan kalau lagi curhat itu sebetulnya dia udah minum obat duluan baru dia curhat. Makanya waktu disuruh minum obat, kata perempuan dalam hatinya, minum obat apaan lagi, semua obat udah aku minum. Dia menggerutu. Akhirnya berantem gara-gara ini. Untuk itulah saya berkali-kali juga memberikan tips buat kita perempuan, ibu-ibu, kalau curhat sama suami atau sama siapapun, sampaikan, aku cuma ngomong doang ya, denger aja. Ya, kalau nanti mau solusi, baru endingnya, ayah tolong kasih solusi. Mas, tolong kasih solusi. Abi, tolong kasih solusi. Atau bilang sama anak kita, yang laki-laki, nah tolong ibu kasih solusi. Ya. Ini yang nanti akan ya menjembatani kita agar tidak terjadi debat kusir sebetulnya. Ya, nah, ini yang kadang-kadang laki-laki nggak suka sama kita karena kita apalagi yang tadi pagi 20.000 katanya tidak disalurkan, nggak ngaji, nggak dipakai buat tilawah, ya nggak dipakai buat ngajar, udah. Suami saya aja kaget kalau dia tahu saya libur. Bu Aisyah nggak ngajar. Oh, dia udah siap-siap malam-malam nih pasti ngomongnya panjang nih. Begitulah kita perempuan. Ya. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO membuat kampanye untuk mengurangi depresinya perempuan. Kampanye apa coba? Let's talk. Ayo bicara. Karena banyak perempuan masuk ke level depresi karena bertumpuk dia keinginannya untuk sharing, keinginannya untuk cerita apa perasaannya, apa pikirannya, tidak ada salurannya. Dia juga nggak punya ya majelis untuk bersama-sama seperti kita ini, ya. Tidak juga tilawah. Oh, depresi. Nah, suruh ngomong. Let's talk. Untuk itulah kalau kita pergi ke tenaga-tenaga terapis, itu kebanyakan perempuan. Memang perempuan yang butuh. Gitu. Dan wanita 2 kali lebih mudah depresi daripada pria. Selain itu tadi, nggak ada salurannya menyalurkan 20.000 kata tadi. Ini juga salah satu faktornya yang diyakini berperan meningkatkan risiko depresi ini adalah faktor perubahan hormonal. Ini juga kita perlu aware terhadap kondisi ini, apalagi yang masih produktif di dalam siklus bulanan ini, ya ada namanya siklus bulanan kita. Ada yang 26 hari, ada yang 28, ada yang 30, atau bulan ini 26, bulan lalunya 28 ini. Saya sering cerita ini apabila kita membahas tentang reproduksi atau remaja, ya. Awarenya apa, kita harus hati-hatinya di mana di sini pada saat hormon-hormon kita mulai melandai di sini. Ini kondisi mau menstruasi, ya, dan ini kondisi mens, ya, mungkin sampai 5 hari yang sangat-sangat rata dia punya kondisi hormonal. Ya. Sebetulnya di dalam otak manusia ada hormon yang membuat manusia nyaman. Itu letaknya di pituitary nih, di pertemuan 2 alis. Ya, coba Bunda pegang ya, pertemuan 2 alis nih naik ke atas sedikit. Ya, kalau nonton film India tuh kayak pakai bindi itu perempuan-perempuan India. Kalau dibor ke dalam di situ ada
ada tempatnya hormon bahagia, namanya kelenjar pituitari. Ada berbagai jenis hormon, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Ya. Itu untuk bahagia, untuk baik laki-laki maupun perempuan. Namun kita perempuan, ya, hormon bahagia itu plus si estrogen dan progesteron, ini dua ini. Maka tidak heranlah pada saat dia turun ke bawah, ya, mulailah perasaan kita yang tadinya firm, tadinya stabil pada masa-masa subur ini, ada yang nggak enak perasaan kita. Ya, moodnya mulai mudah tersinggung. Ya, tapi kenapa Allah memberikan siklus seperti ini? Karena ya ada satu mekanisme di reproduksi kita, yaitu pelepasan dari lapisan rahim. Karena kan tidak ada pembuahan, tidak terjadi kehamilan, maka harus dilepas. Cara melepaskan lapisan rahim yang sudah Allah persiapkan menebal itu untuk menampung bila ada ya zigot atau telur seorang ibu dibuahi sperma ayah, itu udah siap-siapkan. Ternyata nggak jadi, tidak terjadi pembuahan. Itu harus lepas. Nah, untuk melepaskan nih hormonnya harus turun. Gitu. Dan kemudian pas menstruasi inilah pelepasan. Dan waktu kita mens ini adalah satu istilahnya satu momen atau waktu untuk kita istirahat. Bahkan dikatakan perempuan pada saat mens itu menjadikan sebuah kafarat, penghapus hilaf, penghapus penat. Makanya sholat pun kita diistirahatkan, ya, saum pun diistirahatkan, suruh istirahat. Hati-hati, banyak di antara kita lagi mens begini malah berpikir, wah mumpung nggak sholat nih kita bebenah rumah, jadi kecapean. Padahal suruh istirahat. Ya. Di kondisi-kondisi seperti inilah, bila masuk nasihat, bila masuk teguran, terutama mungkin oleh suami atau oleh anak kita sensitif. Begitu juga anak perempuan kita, ini di sini nih. Makanya saya sering menghimbau buat yang punya anak perempuan yang masih produktif, ya, kalimatnya malah agak-agak ekstrim juga, pantang memberi masukan atau menegur anak perempuan pada saat dia mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima. Itu diterimanya akan beda responnya pada saat diterimanya pada saat sedang ya masa subur seperti ini. Itu terkadang anak perempuan manyun lah, ya, kesel lah dan sebagainya. Apalagi anak sekarang kan kita memang sengaja mereka boleh jujur terhadap pikiran dan perasaan. Kalau enggak nanti berbahaya. Ya. Nah ini, jadi sekali lagi kita perlu tahu nih seperti ini. Kalau cara gampang tahunya kita sedang masa subur tuh gimana sih Bu Aisyah? Gampang aja, pokoknya mens hari pertama, udah hitung aja 1, 2, 3, hari ke-9 atau ke-10 sudah masa subur itu. Ya, dan masa subur ini sampai nanti detik-detik di sini lah, 4 hari mau mens. Ya. Nah, disinilah perempuan stabil secara hormon, sehingga emosinya stabil, ya, pikirannya stabil di sini. Oke. Kalau kita masuk menopause bagaimana Bu Aisyah? Nah, menopause ini ya berkurang seperti ini nih makin lama. Apalagi sudah mau estrogen progesteron habis. Jadi kita harus aware juga pada saat diri kita 47 tahun ke atas masuk premenopause syndrome, maka disitulah kita mulai sensitif, mulai juga kita ya harus hati-hati menghadapi semua masalah yang kita hadapi, manage emosi kita dengan tahu oke, saya sudah masuk menopause. Jadi nggak usah terlalu banyak yang harus ya kita sedihkan atau kita baperkan seperti itu. Ya. Kemudian kita bicara otak emosi. Ini dilihat dari atas ya otak emosi. Dia ada di tengah. Di tengah namanya sistem limbik. Ya. Saya tidak cerita tentang levelnya karena kita akan cerita sebetulnya laki-laki perempuan apa sih yang terjadi gitu ya. Rupanya pada laki-laki apabila dia sedang marahkah, kesalkah ya atau ya sedihkah ya, memang otak emosi yang di tengah yang bekerja, tetapi dia berdampak di otak sebelah kanannya.
Kita tahu otak kiri kanan itu dia berbeda fungsi. Otak kanan otak rileks, imajinasi, intuisi, warna-warni, bermain, teknologi dan sebagainya. Kiri otak analisa, membaca, menulis, ya kan, berhitung, detail, itu kiri. Pria bila dia marah atau sedih atau takut, kirinya tidak terganggu. Sehingga kiri masih bisa bekerja, masih bisa menganalisa. Tapi kanan sudah terganggu. Misalnya ada suami, istrinya sakit. Sebetulnya dia sedih. Cuman karena kiri tidak terganggu, kita lihat kok dia masih bisa kerja ya. Kok dia masih bisa rapat ya. Kok dia masih bisa pimpin rapat ya. Karena kirinya tidak terganggu. Otak analisanya tidak terganggu. Hanya dia sudah tidak rileks. Sudah nggak ada intuisi itu. Mentok sebetulnya. Ide itu mentok sebetulnya. Sudah nggak nyaman sebetulnya. Karena kanannya terganggu. Ya, ini laki-laki. Makanya banyak dikatakan laki-laki itu ya logikanya bermain gitu kan. Iya karena otak kiri. Bagaimana kita perempuan? Perempuan ya yang terganggu otak kiri dan kanan. Di mana otak analisa terganggu juga, otak rileksnya terganggu. Makanya wanita bila sedih kah, takut kah, marah kah, itu benar-benar otaknya kiri kanan terganggu itu. Analisanya terganggu, nggak nyaman juga, gitu. Hitung-hitungannya udah mulai ya berkali-kali kok gini ya, tadi berapa sih, gitu misalnya. Apalagi kalau lagi sedih, ya. Maka kadang-kadang kita pada saat kita sedang marah, sedih, kesel, ya, terus kita paksa diri kita bekerja, ini harus tahu bahwa oh otak saya sedang nggak stabil. Mending break sebentar beberapa menit untuk istirahat. Kalau enggak maksa gini. Memang kita masih bisa kerja, tapi kelihatan kita itu sedih. Air mata nggak bisa berhenti. Untung ada air mata mengalir supaya dia merilis emosi kita. Ya. Jadi kalau dibandingkan laki-laki perempuan, dia begini, perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini. Inilah yang orang sering bilang, perempuan itu ya emosinya ya mengganggu perasaannya. Gitu. Ya karena kiri kanannya terganggu. Namun kecil-kecil, untungnya kecil-kecil. Sehingga terkadang perempuan walaupun ya dia sedih tapi masih bisa juga dia itu tadi nyetrika atau masak gitu ya. Walaupun udah semuanya mungkin ngelipet setrikaannya ya sudah mulai nggak seperti biasanya. Kalau laki-laki memang cuma kanan tapi besar. Di sini ditemukan fenomenanya adalah bila laki-laki sudah marah banget, jengkel banget, sedih, pokoknya pakai banget, itu karena lubang yang mengganggu kanannya besar, walaupun cuma 2 bagian, maka laki-laki berteriak dan memukul. Inilah makanya laki-laki sering KDRT. Dia kalau sudah terganggu banget, ini otak kiri, otak analisanya tidak bisa bekerja. Atau misalnya udah nafsu banget, kirinya nggak bisa kerja itu. Ya, kadang-kadang misalnya ya seorang bapak-bapak ya terpincut dengan wanita lain misalnya, dia lupa itu kirinya tuh bahwa ada anaknya. Karena ini kanannya dia lubangnya besar. Ini pada laki-laki. Jadi memang laki-laki pakai logika, tapi kalau sudah kebangetan itu kirinya nggak bisa terhandle oleh si kanan ini. Namun kita perempuan, memang kiri kanan kita kena, tapi karena kecil-kecil, ya, emosi-emosinya masih ada itu rem-remnya dikit gitu. Hanya uniknya perempuan, ya, kalau dia lagi marah banget dia diam 1000 bahasa. Laki-laki kaget, kenapa perempuan ini diam? Padahal dia 20.000 kata ngomong terus biasanya bawel. Ya. Laki-laki takut juga loh kalau istrinya diem banget, takut itu, ya pasti ada apa-apa itu, gitu ya. Ini yang terjadi. Jadi di sini apa yang mau diambil hikmah? Buat kita para istri, para perempuan, apabila
kita sakit atau anak sakit dan kita lihat masih suami kita kerja, sesungguhnya dia sedih, sesungguhnya dia sangat nggak enak emosinya itu. Tapi dia harus bekerja karena kirinya laki-laki masih harus jalan untuk menjemput nafkah. Ya. Karena banyak ibu-ibu nih, Bunda Eri, ya mereka mengatakan, itu bapaknya nggak ada perasaannya, anaknya sakit masih juga dia pergi rapat. Iyalah Bu, bukan apa-apa. Ya, nambah-nambahin uang BPJS. Kurang. Nggak bisa di-cover CT scan, Bu. Makanya dia tetap harus kerja, jemput rezekinya. Seperti itu. Tapi jangan salah, sedih. Ya. Sedih. Ini pula yang membuat laki-laki jarang nangis, karena kirinya tidak kena. Tapi kalau sampai laki-laki itu menangis, itu berarti sedih banget, karena ini kanannya. Ya, nah ini yang harus difahami juga. Perempuan lain lagi, karena kiri kanannya yang kadang-kadang kita kaku. Kita kaku. Ada ciri khas kita ini, bila marah banget, perempuan nggak berterus terang. Itulah kalau ditanya, Mama marah ya? Pasti jawabnya, enggak. Dan tidak mau melihat wajah suaminya. Ini sifat perempuan. Sebagaimana juga kalau kita baca ya sirahnya tentang Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah. Gitu. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau marah padaku, engkau tak mau menyebut namaku. Terus kata Aisyah, apa contohnya? Gitu. Ini terjemahan populer ya, terjemahan bebas. Ya. Kata Rasulullah, ya, kalau engkau tidak marah, engkau katakan begini, demi Tuhan Muhammad. Tapi kalau engkau lagi marah, engkau mengatakan demi Tuhan Ibrahim. Nggak mau menyebut namaku. Terasakah Bunda, kalau kita lagi kesel sama suami, nggak mau nyebut namanya? Apa kita bilang sama anak ya? Bapakmu itu, bapakmu itu, kan gitu. Ayahmu itu. Gitu. Nggak mau bilang itu, ya. Mas Prianto Siswadi, gitu. Itu saya ya. Barangkali juga para bunda ada yang kayak gitu ya. Karena ini yang ada di fenomena otak kita perempuan. Ya. Dan sesungguhnya lagi ya untuk menetralkan atau ya membuat perempuan luluh lagi itu hanya perlu ditanya 3 kali. Bu Isa marah ya? Pertama ya. Pasti ya walaupun udah belajar kayak gini bilangnya enggak. Nggak mau lihat suami lagi. Kemudian kita berharap tanya lagi dong. Nanti tanya kedua, Bu Isa marah sama aku, kata suami ya. Mulai kita separuh-separuh. Enggak, siapa yang marah? Rugi amat. Gitu. Ini masih berharap ditanya. Ya, Bu Isa marah sama aku, baru tuh ayah nggak pernah ngerti aku. Baru bisa terus. Itulah perempuan. Cuman sayangnya laki-laki menganggap bahwa ya perempuan betul-betul nggak marah karena laki-laki selalu berterus terang karena tadi ya otak yang kena itu lebar. Maka kata bapak-bapak ya saya udah tanya kok dia bilang enggak, makanya saya tinggal aja. Ya udah ya aku pergi masjid dulu ya, padahal suami mau ke masjid loh, tapi jengkelnya minta ampun karena nggak ditanya 3 kali. Ini yang sering bertengkar juga gara-gara sifat kita perempuan kayak gini. Ya, dan ini masih juga di An-Nisa 19 ini. Makanya kita ya bapak-bapak diminta untuk menggauli kita dengan patuh, dengan ma'ruf gitu kan. Karena bukan apa-apa, inilah yang nanti membuat dinamika ya. Sekarang kita masuk ke masalah ya, tentu wanita ini salah satu tugasnya adalah lagi dititipkan Allah untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Ya. Ini dia ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ya, ini masih kelanjutan ya. Yang saya mau coba memperlihatkan adalah tentang otaknya Bunda Eri. Ya. Jadi manusia perempuan ini pada saat hamil, kemudian melahirkan dan nifas itu diukur otaknya ya, gelombang otaknya. Ya. Ditemukan ada namanya mommy brain.
atau yang disebut juga dengan momnesia. Ya. Apa sih momnesia ini? Ini adalah istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Nah, makanya tadi di surat Al-Ahqaf ayat 15 dikatakan itu kita nih mengandung tuh susah payah loh. Melahirkan juga susah payah karena ada bukan hanya rahim yang jadi berat, tetapi di otak juga. Kita ada mommy brain, ada momnesia. Ada apa sebetulnya ya? Jadi kalau otak nih, di dalam otak itu tuh ada warna abu-abu, di pinggir otak itu abu-abu. Kita sering sebutnya gray matter ya. Mohon izin ibu-ibu untuk kita sama-sama belajar tentang otak ya. Kemudian di dalamnya itu ada white matter ya, warnanya putih gitu ya. Ini terdiri dari neuron-neuron sebetulnya. Ya. Nah, warna abu-abu ini, lapisan luar materi abu-abu pada otak ini membantu mengontrol gerakan otot, ingatan, emosi, dan pengambilan keputusan. Sebetulnya ya, buat kita ibu yang sedang hamil dan juga baru melahirkan, itu berkurang karena gray matter-nya berkurang. Allah buat otak kita kayak gitu. Jadi berkurang. Maka jangan heran kita ya gerakannya agak susah, ingatan juga agak lupa gitu. Apalagi kalau mengingat-ingat hal-hal di luar ya ngurus anak dan di luar ngurus rumah tangga. Emosi juga akhirnya up and down. Selain tadi ada hormon juga dan ngambil keputusannya kurang. Jadi otak ibu yang secara aktif memangkas bagian abu-abu ini menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaannya dan menjadi pelupa. Apalagi urusan-urusan kerjaan yang nggak ada kaitannya dengan anak, ibu, suami. Lupa itu. Jadi ini kalau dibelah otak, kita ya ini dibelah gini ya. Ini kan bagian depan nih dibelah. Nah ini penampakannya kayak gini. Yang abu-abu tuh yang ini. Ini berkurang nih. Padahal ingatan memori ini tersimpannya di sini. Ya. Nah, namun otak ibu yang secara aktif memangkas bagian abu-abu tersebut memberi jalan bagi koneksi sinaptik baru yang akan membantunya. Jadi Allah membuat yang abu-abunya ini berkurang supaya yang putih-putihnya banyak. Istilahnya memberikan jalan koneksi sinaptik baru yang akan membantu. Jadi banyak. Ya. Untuk apa? Ternyata gunanya untuk melindungi dan merawat bayinya. Jadi Allah sengaja ya untuk kamu nggak usah mikir yang macam-macam tuh kerjaan-kerjaan itu, tetek bengek itulah ya. Fokus untuk lindungi dan rawat bayi. Ternyata gitu. Tapi apa boleh buat, ada fenomena buat ibu-ibu yang bekerja di luar pekerjaan pendidikan dan kesehatan, itu apa ya istilahnya ya, memaksakan otaknya sehingga kasihan sebetulnya. Kasihan banget. Bahkan ibu-ibu kan baru mau cuti, ibu-ibu yang kerja ya, baru mau cuti, mau menjelang melahirkan, padahal waktu hamil ini sudah ada proses-proses abu-abu nih kurang. Karena sudah mulai harus mikirinnya untuk anak aja, jangan mikirin yang lain. Maka sebetulnya kita ini kalau kemarin-kemarin ya mungkin sudah lewat ya, baru terungkap misteri ini, tapi apa boleh buat ya, kita tinggal mohon ampun saja pada Allah ya. Itu bisa, maaf, otak kita bisa terlalu capek. Terlalu capek. Makanya banyak sekali otak perempuan itu lebih cepat atrofi, lebih cepat menciut. Karena di masa-masa harusnya ngurus anak, kita mikirin yang lain. Termasuk saya juga baru tahu kan ilmu ini berkembang 2006-2010. Punya anak sejak 93. 2006 sudah 5 anak saya. Masih ngurus narkoba juga. Wah. Makanya tahun 2015 waktu saya periksa otak saya, agak mengkerut otak saya nih, karena ternyata terlalu memaksa pada saat itu. Untuk itulah saya mengambil keputusan untuk tidak selalu ngoyo lagi sekarang. Ya. Tetap saya pakai otak saya untuk melindungi dan merawat anak. Itulah kalau ada seorang perempuan, sekolahnya udah level tinggi, kemudian juga memutuskan untuk bekerja dari rumah saja,
kemudian memutuskan, apalagi anaknya masih kecil barangkali, memutuskan untuk rawat anaknya, itu TOPBGT, top banget, Masya Allah. Ya, keren banget itu. Karena memang otak kita dibuat seperti ini sesungguhnya. Ya. Jadi otak ibu menjadi lebih protektif. Selama kehamilan, sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri. Bayangkan, otak mengatur ulang dirinya sendiri. Tentu perintah Allah ini ya. Untuk satu, mendeteksi bahaya. Kedua, kewaspadaan kuat terhadap ancaman di trimester 2 dan 3 kan harus jaga ini. Calon manusia baru yang hadir, yang sebentar lagi akan hadir di dunia. Kemudian membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Itu, jadi begitulah otak perempuan sebetulnya. Kemudian ini di Al-Baqarah ayat 233, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi ingin yang menyusui secara sempurna. Nanti ada kaitannya sama otak itu. Ya. Nah, otak ibu nih rupanya lebih berempati. Ya. Sebuah penelitian menemukan bahwa semua pemangkasan sinaptik dan pembangunan saraf yang secara mendasar mengubah struktur fisik otak ibu memiliki tujuan penting, yaitu untuk membangun empati, terutama pada anak. Ya. Ibu sigap menanggapi isyarat bayi seperti menangis, meringkuk, tidur, lapar, haus, dan sebagainya. Ini dibuat sedemikian rupa gitu. Ya. Nah, kemudian ya ibu juga menjalin ikatan dengan bayinya, baik fisik maupun batin. Lanjutan ayat itu ya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dan seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. La yukallifu nafsun illa wus'aha. Ya. Nah, ini kewajiban ayah. Ya. Dan kemudian juga ya di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya perempuan. Itu tadi yang saya bilang, dikarenakan otak laki-laki ada namanya hipotalamus. Baik laki-laki sama perempuan ya, ini juga saya sering sampaikan. Inilah yang hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Itu yang nanti memberatkan 100 gram itu ini, hipotalamus. Ya, ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan lebih kecil dari ini. Fungsi hipotalamus banyak sekali, termasuk dia nanti akan keterkaitan sama emosi sebetulnya. Ya, tapi kaitan di sini yang saya mau sampaikan adalah, ya, hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, dan fungsinya adalah menjaga keamanan. Artinya laki-laki kan memang lebih jago menjaga keamanan. Memang laki-laki diminta Allah untuk melindungi perempuan, ya kan? Memang itu tugasnya laki-laki. Di Al-Baqarah ayat 233 tadi dikatakan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Gitu. Karena ibu-ibu otaknya sudah difokuskan untuk fokus pada berempati pada anak, melindungi anak, menyayangi anak, ya, aware terhadap anak gitu. Udah nggak mikir lagi nanti uangnya dari mana gitu. Memang itu tugas bapak-bapak, tugas laki-laki. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak belajar dari awal lagi, ya belajar tentang Al-Quran ini, maka kita ya ngotot juga cari uang, kita perempuan, bapak-bapak juga kadang-kadang merasa ya asik, istri udah punya uang sendiri, yes, uang aku buat pakai yang main-main. Padahal sebetulnya kalau kita mau lihat fitrahnya ini, ibu-ibu tuh nggak usah fokus lagi untuk bagaimana cari nafkah, menanggung nafkah, bagaimana buat beli pakaian, itu bapak-bapak harusnya. Ya, harusnya bapak-bapak ini. Ya, nah. Kemudian tadi dikatakan ibu-ibu tuh ya selalu dengar kalau si anak bangun gitu. Bangun. Kenapa? Karena ini hipotalamus ini kan juga pusat tidur. Laki-laki yang lebih lebar. Bapak-bapak lebih cepat tidur dibanding ibu-ibu. Karena ibu-ibu pusat tidurnya setengah dari ini. Makanya ada penelitian ya, dikatakan laki-laki kalau tidur 70% listrik otaknya off. Mati memang. Memang sengaja untuk tidur supaya besok lagi bekerja untuk mencari nafkah lagi. Maka disuruh tidur memang. Perempuan kalau tidur 90% listrik otaknya on, nyala.
Ini dalam rangka supaya kalau bayinya nangis, atau jangankan bayi ya, saya aja anak-anak tuh kadang-kadang, apalagi waktu vaksin itu ya, waktu vaksin, tengah malam deket apa itu kamar saya gitu. Bapaknya nggak bangun, padahal kenceng kan, karena anak-anak demam ya, Bu. Saya berketok sekali udah bangun. Kenapa nak? Kenapa nak? Gitu. Aku demam Bu. Oh demamnya sampai menggigil karena pakai vaksin yang agak keras juga kan waktu anak-anak ya. Aku demam Bu. Baru juga mau rehat sebentar, anak yang satu lagi ketok. Ibu, ayah nggak bangun memang. Untung udah tahu kemarin itu ya, kalau nggak kesel kan, ini kok bapaknya nggak bangun ya, aku terus ya. Paling sambil ngelindur bapaknya, gitu. Tapi karena kita tahu hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dan salah satunya adalah pusat tidur dan kita lebih sedikit dan gunanya memang untuk siap siaga untuk anak bangun atau ada yang sakit, maka dengan tahu seperti itu insya Allah lebih menerima. Nah, inilah masuk zona ikhlas, insya Allah. Kalaupun capek dikit lupa ya istighfar, astagfirullahaladzim kan gitu ya. Ini bayangkan seorang perempuan tuh dibikin demikian otaknya oleh Allah. Ya. Kemudian perubahan otak pada ibu tidak akan hilang. Coba, nggak hilang tuh. Tadi yang putih tuh, ya nggak kembali lagi abu-abu datang gitu. Meski sekecil sudah tidak bayi lagi, perubahan pada otak ibu ini tidak akan menghilang begitu saja. Ya. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah 2 tahun pasca persalinan, para ibu tidak mendapatkan kembali materi abu-abu yang hilang selama kehamilan. Apalagi kalau langsung disusul lagi, hamil lagi kan gitu ya. Kan disuruh menyapi, kalau di Al-Quran itu kan diharapkan idealnya kan 2 tahun ya. Pas 2 tahun hamil lagi kan. Maka kan dia nggak kembali kan ya. Hamil lagi. Saya kemarin hitung-hitung ya anak 5 masing-masing ya hampir 14 tahunan itu melakukan hal seperti ini. Otak saya tuh ya abu-abunya berkurang untuk nggak mikirin yang macam-macam sebetulnya. Tapi saya paksa ngurus narkoba, ngurus lagi urusan-urusan yang lain gitu. Walaupun itu masih agak mending daripada misalnya seorang perempuan bekerja misalnya di tempat-tempat yang lebih nggak ada hubungannya lagi yang kita pikirkan gitu. Kalau narkoba aja masih ada kaitannya dengan kesehatan. Teman-teman yang misalnya menjadi guru, dosen masih ada hubungannya dengan pendidikan. Itu potensi kita 20.000 kata. Coba kalau menjadi mandor barangkali atau ngurusin jembatan layang dan sebagainya, itu yang bikin rusak kita punya otak. Ya. Tapi saya kemarin sempat, iya. Sayang banget kalau nggak tahu dari awal tentang ini. Ya. Saya lagi ingin mensosialisasikan ini dan juga menitip pada Bunda Eri dan sahabat-sahabat semuanya untuk kalau nanti punya mantu ingatkan ini. Ya, ingatkan anak laki-laki misalnya yang laki-laki anak kita untuk kamu cari nafkah, istrimu biarlah sini aja. Kalaupun dia misalnya mau ada kerjaan yang dari rumah lah. Ini bayangkan hampir 2 tahun pandemi membuat habit kita baru terutama menguntungkan buat ibu-ibu perempuan yang bisa apa-apa dari rumah. Ya. Karena ini begini. Kemudian ya tadi kan ini ya kita sudah lihat di Al-Ahqaf ayat 15-nya ada lanjutannya lagi kan. Ya. Jadi ibu-ibu nih kalau di ayat ini mengandung sampai menyapi adalah 30 bulan. Ini juga ada kajiannya lagi nih ya. Jadi 30 bulan kurang 24 bulan kan 6 bulan. Jadi ini ayat ini mengatakan bahwa ada fenomena perempuan hamil sampai 6 bulan dan 6 bulan sudah bisa lahir anaknya gitu. Artinya yang prematur itu di atas 6 bulan. Itu banyak sekali kejadian di atas 6 bulan tapi memang masuk inkubator ya. Itu selamat juga gitu. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, nah ini namanya keguguran. Ya kan? Ini ayat ini aja, satu kalimat ini aja, ini ditelitinya lama juga banyak, Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi di sini masuk lagi bahwa memang disuruh menyapinya itu 24 bulan atau 2 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Ini ada yang mengatakan tafsirnya adalah anaknya, ada juga yang mengatakan si ibunya yang berdoa. Ya.
Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Dia mengatakan ini nanti anaknya pada usia 40 dia berdoa seperti ini. Ada juga mengatakan ya ibu-ibu ini yang 40 dia berdoa seperti ini. Ya. Nah, apapun itu yang saya mau selaraskan adalah bahwa sebetulnya ya pada perempuan sikap protektif, empati dan hiperfokus pada anak kenapa menetap di otaknya ya, menetap di otaknya karena persiapan kita juga menjadi seorang nenek, menjadi seorang yangti, uti, untuk membantu juga ya anaknya mengurus cucunya kan gitu. Makanya tadi di usia 40 tahun ke atas tadi kan itu doanya salah satunya adalah ya bermohon kekuatan pada Allah untuk ya anak cucunya gitu. Ya. Berikan kebaikan kepada anak cucuku gitu. Karena otak kita perempuan ini menetap tadi untuk yang seperti ini, protektif, empati, berfokus pada anak. Untuk itulah kalau ada sekarang fenomena anak-anak muda, keluarga muda, ya, mau tidak punya anak, itu nanti merugi. Karena otak perempuan memang disetting oleh Allah untuk fokus pada anak, bahkan kadang hiperfokus pada anak. Sampai tua begitu. Betapa meruginya kalau kita tidak menggunakan otak kita perempuan ini ya untuk kita ya mendampingi anak. Karena bukan apa-apa. Onderdil kita udah banyak banget, lihat ya, dikasih banyak banget kata-katanya seperti ini. Ya. Dan untuk menyalurkan 20.000 kata ini kan tentu kita bisa dampingi anak, ajarkan anak, ya kan? Apalagi lagi pandemi kayak gini, anak daring kayak gini. Ya. Dan kita harus ingat keutamaan-keutamaan mengajar. Ya. Di sini keutamaan mengajar ilmu, Rasulullah bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, ya, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu, ya Allah. Artinya ibu-ibu nih kalau yang ngajarin anak, pertama kali ibu yang mengajarkan anak baca basmalah, Al-Fatihah, dan sebagainya, dan anak itu terus pakai ajaran ibunya, Allahu Akbar, makanya itu pahala ibunya ngalir terus dan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang mengerjakannya. Maka kalau saya ada ibu-ibu males ngajarin anaknya, atau lagi pandemi kayak gini ya, mungkin ibu-ibu muda masih terus berharap sekolah kapan sih buka nih, ya udah males nih saya ngajarin anak saya, aduh rugi banget, ya sayang banget gitu. Kenapa? Otak kita sedemikian rupa oleh Allah untuk mendidik anak kita, dan ini, waduh, ya pahalanya kan buat kita juga nanti ya Allah. Apalagi yang khusus untuk baca Quran, ya Allah. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah di dunia. Ya Allah. Ya kan? Ya, harusnya kita ya, ibu-ibu yang begitu ya ngajarin anaknya ya. Mungkin kadang-kadang mungkin kita ada waktu kecilnya nggak sempat belajar ya. Tentu kita minta bantuan para guru-guru. Cuman kita harus dengan sadar bahwa kita yang bantu murojaahnya anak-anak, agar apa? Agar kita juga tadi amal solehnya atau pahalanya tadi. Bahkan sesungguhnya ya ibu ini sangat perlu meneladani Rasulullah SAW sebagai pengajar. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar. Jadi kita tuh harus bangga sebagai seorang pengajar ya. Karena settingan otak kita sudah begini. Bayangkan kata-kata udah 20.000 kata. Ya kan? Kita disetting untuk fokus pada anak. Ya. Kemudian ya kita harus bangga sebagai pengajar, terutama ngajarin anak. Ya, memang nggak perlu ngajarin banyak orang, ngajarin anak dulu kan nomor satu. Kalau itu sudah, alhamdulillah nanti ya merangkak lagi ke teman-teman yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Ya.
Kemudian juga perempuan itu kan dikasih ini nih, ada namanya corpus callosum ya, otak di tengah ini, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah berikan pada perempuan? Corpus callosumnya lebih tebal. Corpus callosum ini yang menghubungkan otak kiri kanan, coba lihat tadi. Perempuan lebih tebal, ini Dr. Roger Grosky mengatakan, lebih tebal nih corpus callosumnya perempuan. Karena lebih tebal, perempuan mampu mengerjakan pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Bayangkan kita dikasih lagi onderdir corpus callosum yang lebih tebal 30%. Jadi kita bisa ngerjain hal-hal seperti ini di rumah gitu. Ya, bayangkan, bahkan di luar negeri ibu-ibunya tuh perempuannya udah sadar. Dia menerima dengan senang hati pandemi kerja di rumah dan dia bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu seperti itu. Jadi soalnya mereka tahun 99 risetnya. Indonesia masuk baru 2006. Jadi kalau saya baru tersadar 2006, astagfirullahaladzim, ternyata kita kayak gini ya. Kemudian lagi ada tambahannya lagi, perempuan berbicara dengan kontak mata. Maka kalau kita nanti bicara sama anak, terutama anak perempuan, lihatlah wajahnya, lihatlah matanya. Ini juga underdeal ya, underdeal yang Allah kasih pada perempuan. Kalau sama laki-laki kurang suka kontak mata. Jadi nanti ibunda karena mau melindungi anak atau mendampingi anak, sama anak laki nggak usah ribut ya. Ya, lihat bunda, nggak usah kayak gitu. Kenapa? Ini dia nih, sklera mata, nih putih-putih matanya perempuan lebih lebar ya, coba perhatikan ya. Sklera mata bagian putih pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Nah, bagian putih inilah yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Makanya perempuan senang lihat wajah. Ya, ini juga harus kita tahu karena kan ini underdeal yang dalam rangka mendukung atau mensupport otak perempuan yang tadi melindungi anak tadi. Oke? Nah, ini yang harus kita pahami. Mata, ini juga saya sering bilang ya, mata perempuan Allah buat seperti ini. Jangkauannya lebar sehingga perempuan kalau kerja di rumah walaupun dia lihat ke depan masih bisa lihat kanan kiri kan. Laki-laki matanya kayak terowongan, ya kan? Karena memang laki-laki ini untuk mencari nafkah lagi di luar rumah, kan ini mata berburu namanya. Ya. Ini kita harus ngerti ini. Oke? Nah, kemudian ya laki-laki ini saya sering banget bilang ya, sering susah cari barang karena matanya yang lurus kayak gitu. Maka ibu atau istri bantulah mereka untuk cari barang karena memang kita punya kemampuan mata yang lebar. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu juga melabel mereka, makanya cari pakai mata, nggak usah juga begitu. Karena nanti mereka tersinggung, mereka sebenarnya bisa memang cari pakai mata, cuma matanya kan lurus. Ya. Nah, ini saya nggak terlalu banyak detail cerita tentang ini karena banyak di seminar-seminar umum kita cerita tentang hal-hal yang ini ya. Yang saya mau masuk adalah tentang sinyal. Ini penting sekali. Ya. Tubuh manusia kan ada badan kasarnya, badan selulernya, dan ada badan bioplasmiknya. Ya. Ini kaitannya sama perempuan kuat sekali soalnya. Sinyal yang ada di tubuh kita ini ilmu dari fisika kuantum. Yang saya mau bilang adalah bahwa sinyal ini kan keluarnya lewat pembuluh meridian nih, yang jalannya ya ini lubang-lubangnya ada pintunya yang dia bertawaf ke kiri ya, dia berlawanan arah jarum jam sehingga dia keluar sinyalnya nih. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi sinyal ini diproses di sel tubuh manusia. Sel ini ada di seluruh tubuh. Ada berapa sih sel di tubuh ini? Ada sekitar 60 triliun. 60 triliun itu banyak ya Bun. Ya, itu 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Ini sel ini ada di tubuh kita ya. Yang saya mau fokuskan ini tentang ini namanya mitokondria. Ya. Mitokondria ini dibawa oleh sel telur ibu atau ovum ibu, bukan sel sperma ayah. Ya. Nah, jadi ini telur ibu nih pada saat dia keluar dan kalau dia dibuahi kemudian jadi zigot, itu nanti manusia yang terbentuk tadi itu
ada mitokondrianya, itu yang bawa sel telur. Kalau ini proses tidak jadi telur ya, ini proses menstruasi tadi. Tapi kalau dia prosesnya kayak gini, ya, ini sperma seorang suami masuk ke rahim seorang istrinya, jumlahnya banyak antara 200 juta sampai 500 juta. Dia mencari telur, berlomba-lomba mencari telur. Telur wanita itu 28 hari sekali kan keluar satu. Ya, kadang di kanan, bulan depannya di kiri, bulan depannya ya, terus gitu ya. Kadang-kadang ada kejadian luar biasa, 2 telur kanan kiri keluar. Makanya ini yang sering menjadi kembar kalau dia terbuahi, menjadi kembar yang non identik. Kalau kembar identik itu biasanya 1 telur sudah ada bakal manusia gitu. Ya, nah ini si telur ibu ini atau telur wanita ini membawa mitokondria pada saat sudah jadi ya zigot atau embrio ini tadi, dan kemudian dia menjadi janin. Ini namanya kromosom ya. Kromosom ini kalau ada pernah ingat ya, kromosom perempuan XX, laki-laki XY gitu ya. Nah, biasanya Y ini kan pada laki-laki. X ini pada perempuan dan ada pada laki-laki. Dan biasanya pada laki-laki, kalau XY ini X-nya berarti dari ibunya gitu. Y-nya dari bapaknya gitu. Kalau perempuan XX berarti satu ya X dari ibunya, satu dari bapaknya kan gitu. Ya, nah yang saya mau bilang begini, tubuh manusia dulu ya disangkanya itu 50% dibawa dari ayah dan 50% dibawa dari ibu. Tapi terakhir ini ya, terutama penelitian terakhir ya, itu ada di MIT USA ya, mengatakan bahwa tubuh manusia ternyata 75% dari ibunya dan 25% dari ayahnya dikarenakan apa? Si mitokondria ini. Ya. Mitokondria nanti gunanya apa nanti kita lihat. Ya, mitokondria ini. Nah, inilah yang terungkap bahwa salah satunya ya terungkap mengapa pada saat hadis Rasulullah ya datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Ini ya Rasulullah bilang ibumu 3 kali ya. Ini sangat populer hadis ini, Masya Allah. Ibumu, barulah ayahmu. Ya. Nah ini ya disinyalir adalah ya ini hipotesis-hipotesisnya para ilmuwan mengatakan mengapa ada seperti ini hadis ya, itu karena tadi terbukti bahwa tubuhnya manusia itu 75% dari ibunya, 25% dari ayahnya. Ya. Ini kan 3 kalinya ibu, 3 kalinya ayah kan ibu ini, ibu, ayah kan gitu. Ya kan? Nah, jadi mitokondria anak-anak itu dari ibunya. Saya punya anak 5. Mitokondrianya anak saya lanang, Priyo, Kakung, Jaler lagi itu dari saya, dari Aisyah Dahlan. Bukan dari ayahnya Priyanto Sismadi. Jadi seorang istri menurunkan mitokondria kepada anaknya. Kalau suami, ini suaminya ibu masing-masing, itu mitokondria dari ibunya. Dari ibunya dia. Suami saya namanya Priyanto, Sismadi nama bapaknya. Mitokondrianya Pak Priyanto ini dari ibunya namanya Zainah. Ya. Seperti itu sebetulnya. Bu Aisyah buat apa sih mitokondria ini gitu ya? Nanti kita lihat ya, namun kita lihat dulu silsilahnya gini ya. Jadi kalau jalur mitokondria ya, mitokondria perempuan ini kan dari ibunya. Dari ibunya. Nanti anak-anak ini mitokondrianya kan dari si ibu, dari si istri ya. Juga dari si istri. Ya. Nah, kalau si suami dari siapa? Dari ibunya. Mitokondrianya gitu. Oke. Ayah tidak menurunkan mitokondria pada anak-anaknya. Ini jalur mitokondria, ya. Oke. Nah, namun karena ayah tidak menyalurkan mitokondria, tetapi dari ayah turun apa? Nasab nama. Sampai istri ini nasabnya masih nama ayahnya ya. Masih saya nih Aisyah ya, Aisyah binti Dahlan. Masih ayah saya tetap harus pakai nama ayah saya terus. Sampai kapanpun.
Tapi untuk anak-anak saya sudah tidak lagi ya mengambil nasab ayah saya, sudah lepas saya di sini. Tapi yang turun sama anak-anak saya adalah mitokondria saya, yang itu dari ibu saya. Nah, suami mitokondrianya dari ibunya. Habis itu dia nggak nurunkan, ya. Tapi nasab nama yang dari ayahnya, Prianto Sismadi gitu ya, misalnya suami saya ya, itu ya nanti si nama si bapak kan turun ke anak-anaknya, bukan? Nasab namanya. Jadi anak saya semua ada Sismadi, ada Prianto Sismadinya gitu. Ya, bin Prianto, bin Sismadi. Jadi si kakek ini tetap kan namanya ngikut dia. Ini yang disebut keadilannya sih seperti itu. Buat yang punya anak perempuan, ini akan turun mitokondrianya sampai juga nanti kita punya cucu. Gitu. Tapi nama nggak turun, nasab nama tidak turun. Pada suami laki-laki, mitokondria tidak turun dari ayah, dari si bapaknya ke anak-anak ini, tapi nama masih dipakai nasabnya oleh anak-anaknya. Inilah sebuah keadilan sebetulnya. Ya. Moisa, mitokondria itu kenapa sih diomong-omongin? Ya, ini dia mitokondria ini dia. Ini yang terkenal disebut organel cinta seorang ibu. Karena ini mitokondria sini ada proses namanya ATP, ADP, adenotrifosfat, ya, dan adenodifosfat. Apa sih energi? Energi. Ya. Jadi dikatakan bahwa tanpa kehadiran mitokondria hidup menjadi hampa. Kenapa? Tidak ada kuasa untuk menggelorakan semangat. Jadi sebetulnya semangat anak itu dari ibunya. Baik semangat badan selulernya ini dan juga badan bioplasmiknya. Jadi sinyalnya anak ini dari ibunya. Bukan dari ayahnya. Tapi nama harus dari ayah. Bu Aisyah ngomongin sinyal ini buat apa? Sebetulnya inilah buat mengirimkan doa. Buat mengirimkan sinyal niat. Buat mengirimkan sinyal prasangka. Sehingga kalau misalnya nih ya kita mengirimkan cinta ini ya, itu sinyal ibunya ini, sinyal ibu nih dahsyat banget menuju anak. Memang keluarnya dari sini, tapi produksi gelombang ini itu dari mitokondria. Ingat mitokondria dari telur ibu. Sehingga dikatakan sinyal vibrasi anak dan ibu bagikan satu provider sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Dikatakan juga kontak batin antara ibu dan anak sangat kuat dan intens. Jarak sejauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas kolbu seorang ibu. Karena mitokondrianya anak itu dari ibunya. Dari doanya si ibu ke anak ini dahsyat banget. Makanya tadi dikatakan satu provider. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya belum tentu ya. Bapaknya itu kan dari ibu mertua kita kan gitu. Makanya waktu beberapa hari yang lalu saya cerita tentang berdamai dengan mertua. Mantu perempuan harus berdamai dengan mertua ibunya laki-laki karena harus tahu ya bahwa sinyalnya semangatnya itu suami dari ibunya. Jadi kalau kita ya tidak berdamai dengan ibunya itu suami bisa nggak semangat. Ya, ini yang harus sangat diketahui. Dan kemudian riset membuktikan bahwa jika ibu senang maka anaknya 3 kali senang. Dan kebalikannya juga jika anak senang maka ibu 3 kali senang. Ini apa enggak enak ya? Enak banget jadi perempuan. Ibu Isa ngomongnya jadi ke ibu ya. Iya karena memang perempuan disiapkan oleh Allah mulai dari otaknya, matanya, telinganya, semua untuk ya melindungi anaknya. Kenapa? Karena sinyal mereka antara ibu dan anak ini saling bertaut. Dia satu provider. Terbayangkah kita kalau sampai nggak mau punya anak? Kayak apa itu? Kadang sudah menikah aja berusaha banget punya anak kandung. Ada juga yang belum bisa diberikan. Ya. Ini ada orang sehat, keluarga sehat, nggak mau punya anak. Waduh. Repot banget gitu. Dan ingat, si suami mitokondrianya dari ibu loh. Dari ibu. Ya.
buat yang punya anak laki-laki, makanya mengapa nanti mantu kita, calon mantu, dia harus tahu ini, pelajaran ini. Agar apa? Agar dia ya menghormati ibunya, suaminya. Ya. Dan yang punya anak perempuan tetaplah berbahagia karena sinyal mitokondria ibu masih terus ke anak perempuannya, dan kalau nanti anak perempuannya punya anak, ke cucu masih terus ke situ. Makanya ya, ibunya perempuan ya dia power di gelombang, di sinyal. Tapi ya ibunya laki-laki, ibunya si suami, dia power untuk memberikan provider atau sinyal pada si suami ini. Sehingga kalau ibu mertua gembira, si suami 3 kali gembira. Atau kebalikannya bikin gembira suami supaya ibu mertua gembira 3 kali. Kok 3 kali sih Pak Isa? Karena 75% tadi. Makanya jadi patokannya 3 kali. Ini yang terjadi, dan ini nggak main-main ya. Kalau suami istri nanti gimana Bu Aisyah? Keterikatan sinyalnya. Mereka ya memang jadinya ya selaras. Memang nggak sama sinyalnya. Dia selaras. Kenapa bisa selaras? Maaf, karena ada hubungan intim suami istri. Ya. Karena hubungan intim suami istri inilah membuat sinyal yang satu providernya XL, yang satu Telkomsel, ini di quick access-nya jadi namanya suami terus gitu, atau namanya istri. Kan gitu ya. Kalau HP kita XL, suami kita Telkomsel, kita kan setiap hari nelpon suami kan, kalau nggak chatting WA kan, pasti kan di mencari cepat itu kan namanya suami kan. Itu namanya selaras sudah, walaupun providernya berbeda. Ya. Ayah sama anak juga, dia hanya selaras karena yang dia sama dengan si ibunya. Maka kalau ibu-ibu mengatakan, Bu Aisyah, anak saya nggak semangat, it's okay Bu, tenang saja. Ibulah bikin diri ibu semangat, come on. Karena apa? Dia menyambar ke anak, dia menular ke anak. Ya, come on gitu ya. Ayo Bu, ya ibu bikin semangat. Ya anak saya males-malesan Bu Aisyah. Nah gampang, bikin diri ibu semangat. Jadi nanti anak yang malas jadi semangat. Karena kalau ibu mengatakan anak saya males-malesan, ibu cek diri dulu. Ibu malas apa enggak? Karena bisa jadi anak malas karena kita malas. Ya. Saya bukan malas Bu Aisyah, saya cuma capek aja jadi pengen istirahat. Itu nggak apa-apa, itu boleh. Boleh banget. Jadi sekarang betapa perempuan dibikin oleh Allah sedemikian rupa. Ya, onder-dealnya sedemikian rupa. Karena memang untuk anak. Ya. Adapun memang kemudian ada bakti kita pada suami. Ya, karena memang anak ini kan ya ada sahamnya bapaknya di situ kan, ada sperma tadi kan gitu. Ya. Jadi inilah yang sanggup ya sebetulnya ya masih belum sanggup lagi cerita tentang perempuan karena memang banyak sekali. Tapi beberapa hari saya minta doa, ya Allah apa yang harus saya sampaikan. Saudaraku ini, sahabatku ya Bunda Eri memintaku untuk membahas perempuan. Tapi kok yang masuk di otak saya ibu. Oh ya sudah, kita bahas ibu saja dulu ini. Ya, semoga insya Allah karena bukan apa-apaan, masih ada lagi nanti bagaimana warisan, bagaimana perempuan ini maharnya dan sebagainya, itu juga ada di dalam otak. Tapi rupanya kondisi sekarang harus cepat-cepat cerita tentang ibu, terutama ya ceritakan otaknya tentang ibu dan bagaimana mitokondria ibu berpengaruh besar pada diri seorang anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bunda Eri, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq.